kalau berkunjung di Pangandaran, pasti ada yang kurang kalau saya nggak mencoba ombak di sini. Jadi emang perjuangannya luar biasa ya nyari tari tip ini. Udah telinga sakit, airnya keruh dan dalam juga. Ini dapat. Oke. Ini Kang Ujang akan mengamankan sarang lebahnya. Wow. Pak. Aduh. Pak Imam. Pesona ombak pesisir selatan Pangandaran sudah tidak diragukan. Salah satu surfing spot kelas dunia yang menjadi daya tarik baik bagi peselancar lokal maupun mancanegara adalah Batu Karas. Hamparan pasir hitam yang diapit dua tebing yaitu Batu Karas dan Batu Damar, para surfer dimanjakan oleh pecahan ombak yang panjang dan konsisten. Batu Karas ini memang sudah terkenal telah melahirkan surfer-surfer profesional. Dan kalau berkunjung di Pangandaran, pasti ada yang kurang kalau saya nggak mencoba ombak di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bagi para surfer pemula, Batu Karas merupakan tempat berselancar yang tepat. Surf break yang terletak tidak jauh dari bibir pantai memudahkan para peselancar menari di atas ombak. Jadi di sini tuh kita bisa milih dua ombak dalam satu pantai. Yang pertama tuh lebih mudah karena lebih dekat ke pesisir. Dan tempat saya ini poinnya benar-benar di sebelah tebing. Dan di situ tantangannya, kita harus mengambil ombak tepat di sebelah tebing. Agustus hingga Oktober menjadi waktu terbaik bagi para peselancar untuk menikmati alunan ombak Batu Karas. Ramai juga di sini, jadi kita harus berbagi. Aturan satu surfer dalam satu gulungan ombak merupakan cara terbaik untuk menghindari kecelakaan saat berselancar. Jeda antara ombak yang konsisten membuat saya tidak perlu menunggu waktu lama untuk ikut menjajal surf break Batu Karas. Jadi emang benar-benar adrenalin itu terpacu karena kita take off-nya atau waktu berdiri di ombak benar-benar di samping bebatuan dan tebing. Tapi kita udah take off dan jalannya udah lega banget. Semakin surut artinya semakin dangkal dan ombak kita jadi lebih besar. Ada yang jatuh. Ini nggak ada tempat lain selain ngambilnya di samping sini. Sama aja di sebelah kanan. Oke lah. Di apit Samudra Pasifik dan Hindia, spot-spot surfing terbaik negeri ini rata-rata adalah pantai yang langsung berhadapan dengan Samudra Hindia. Nah, ini saya surfing nggak sendirian, ditemenin Kang Fikri. Kang, gimana kabarnya? Bedanya ombak di Banten sama Batu Karas kayak gimana sih, Kang? Beda kalau di Banten bisik, kalau di Sebenarnya ya? Banten itu pantai utara ya? ya pantai utara angin. Jadi Oh, angin juga ya? Kelihayan Kang Fikri mengendarai papan dan bermanuver di atas ombak membuat saya semakin merasa tertantang. Panjangnya gulungan ombak pantai selatan membuat saya puas melaju di atas surfing board.
variasi surfing dengan cara yang lain, yaitu pakai longboard. Papan berukuran 2,5 meter ini saya pilih untuk berselancar di atas ombak batu karas. Saya bisa leluasa memainkan beberapa trik selama berada di atas papan. Jadi kalau longboard itu lebih mudah dari papan surfing yang kecil karena ukurannya lebih besar, otomatis keseimbangannya lebih stabil. Cuman karena banyak trik yang digunakan, dia perlu skill juga. Jadi kalau basicnya udah bisa surfing pakai papan yang kecil, ini juga emang Batu Karas ini menjadi destinasi surfing favorit karena emang ombaknya itu lengkap ya, dari level pemula sampai profesional, semuanya lengkap di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Cijulang, sungai dengan panjang sekitar 15 km ini tidak hanya terkenal akan keindahan panorama alamnya saja. Sungai ini juga menjadi tempat bagi warga desa Batu Karas mencari mata pencaharian. Nah, ini saya bersama dengan sebagian warga Sungai Cijulang mau mencari salah satu hewan yang hidupnya menempel di bebatuan. Dan untuk mencarinya kita harus menyelam ke bawah sungai ini. Kira-kira apa itu? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Bagian muara Sungai Cijulang merupakan perairan air payau dengan dasar berkarang, menjadi habitat yang tepat bagi teritip. Nah deh, dapat. Dapat kan? Wah. Ini dia yang namanya karakteritip. Jadi itu menempel di batu-batu. Terus juga ini lumayan lancip ya. Jadi kita harus pakai pelindung sarung tangan kayak gini biar aman. Wah, susah gak kan nyarinya? Enggak. Enggak ya? Oke deh, biasa. saya mau coba. Yuk, Ayo, Kang, cobain. gimana? Selain pelindung tangan, snorkel, dan fin, warga setempat memiliki alat khusus untuk berburu teritip. Dapat lagi dong, Kang Iwan. Ini emang karena teritip ini menempel di batu-batu dan keras, kita ngambil harus pakai ini apa namanya, Kang? Pancong. Pancong. Jadi dia tuh terbuat dari besi dan ini berat loh, mungkin sekitar 2 kiloan. Kalau dimasukkan ke air lebih berat lagi. Itu Kang ya. Jadi ambilnya kita Tinggal diketuk aja. ketok-ketokin aja gini sampai dia lepas. Butuh tenaga ekstra untuk bisa mencongkel teritip dari dasar sungai. Para pencari teritip rata-rata memiliki kemampuan menyelam bebas karena harus kuat menahan napas cukup lama di dalam air. Emang banyak banget di sini dan ke dalamnya mencapai 5 meter lebih. Luar biasa sih. Makanya di setiap meter kita turun tuh kuping bener-bener sakit banget karena kita butuh equalize. Semakin dalam maka semakin sakit juga. Jadi emang perjuangannya luar biasa yang nyari teritip ini. Udah telinga sakit, airnya keruh dan dalam juga. Mantap Bang. Ayo kita kumpulin. Equalize atau teknik menyamakan tekanan di kedalaman air dengan saluran telinga penting untuk dilakukan ketika menyelam. Oh, dapat lagi Kang Iwan. Dapat tuh. Aduh, lumayan besar yang ini. Emang ya, Kang Iwan sama Kang Haji nih jago banget. Terus sebenarnya susah loh ini, airnya keruh. Cuman di paling dasar aja tuh yang bening sedikit lah. Tapi mau visibility-nya susah. Coba saya kira cuman 2-3 meter atau lebih dalam lagi. Saya ikutin tebing. Emang sih jagoan nih Kang Iwan sama Kang Haji. Karena ini beda banget ya sama kalau lagi nyelam di laut. Mungkin karena kalau di laut kadar airnya kadar garamnya tinggi, jadi kita bisa apa ya, balancing badannya bisa bagus. Di sini tuh buat nyelam aja tuh susah. Soalnya pegangan batu itu wah. Emang bukan pakarnya sungai ya. Di lokasi aliran sungai yang keruh, pelampung yang diikat tali dengan pemberat menjadi alat bantu untuk mempermudah pencarian teritip. Oh, ini yang udah ditandain nih. Jadi pelampung ini fungsinya selain untuk
ngelat ngebantu kita kalau lagi di permukaan kayak gini. Jadi bisa tandain tuh kalau udah ada tritipnya. Kalau ditinggal-tinggal gitu kita nggak lupa. Di bawah sini ada tritip. Gimana Kang Iwan? Dapat lagi. Jadi memang idealnya untuk mencari tritip ini pada saat air sedang surut karena akan lebih dangkal dan memudahkan kita untuk menyelam. Nah karena saat ini sudah lumayan pasang dan tangkapan kita sudah mulai banyak juga ya Kang? Capek juga. Capek juga, oke kita langsung naik aja sekarang. Ayo Kang. Wah banyak juga ternyata Kang. Iya lumayan. Baru sebentar ya. Belum Iya. seharian ya. Iya cuma Sepenuh banget. 2 jam ya, ada 2 jam. Canggih emang. Kang ini bisa dicobain nggak? Bisa? Bisa? Bisa. Wah mau dong Kang. Sungai yang masih terjaga keasliannya dan tidak tercemar polutan membuat biota air bisa berkembang biak dengan baik. Saya tertarik untuk mencoba teritip segar ini. Ini dia, saya mau cobain makan langsung. Kita sashimi. Ayo Kang. Ayo saya juga buka. Ayo Kang Iwan. Ayo. Kita coba ya. Dia teksturnya seperti berlendir gitu. Gimana rasanya? Asin. Kayak ada aroma-aroma laut gitu. Dan ada rasa sedikit amis, tapi ada manisnya juga sih. Mungkin karena fresh ya, jadi dimakan seperti ini aja sudah aman banget. Mungkin kalau dikasih jeruk nipis lebih enak lagi nih Kang. Iya. Nih saya cobain. Cobain Kang. Nih yang besar. Mana Kang? Asin. Cuman gurih enak. Iya ya, asin gurih gitu. Saya penasaran nih, kalau udah dimasak kira-kira rasanya seperti apa ya? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Nah ini nih, taritip tangkapan kita hari ini siap diolah menjadi taritip cabai hijau. Tapi sebelum itu harus dipisahkan dulu antara cangkang sama kerangnya. Gimana nih Kang caranya? Gini, Membuka cangkang teritip yang masih hidup lebih sulit karena ototnya masih menahan cangkang untuk tetap menutup. Selain itu, saya juga harus berhati-hati agar tidak tergores pinggiran cangkangnya yang tajam. Nah kalau udah terbuka seperti ini, cara memisahkan daging kerang dari cangkangnya mudah banget. Kita harus potong, dia punya urat. Ini dia, mudah sekali ya. Iya. Bang, kayaknya saya yang motongin daging kerangnya aja deh. Semua daging teritip dapat langsung dikonsumsi tanpa membuang bagian tertentu. Kang Iwan yang lanjutin ya, buka kerangnya. Saya Siap, mau siap, siap, siapin siap. bumbu. iya. Bumbu untuk membuat tumisan teritip ini terdiri dari rempah-rempah yang sering kita jumpai di dapur. Kang gimana, udah siap? Udah siap. Oke. Karena sudah siap, bumbu juga sudah siap. Ayo kita masak sekarang. Ya Kang. Stop. Setelah menumis bumbu halus di minyak panas, masukkan teritip dan potongan cabai hijau. Ini pas sudah mendidih, harum sekali Kang. Udah gak sabar nih. Ayo kita angkat sekarang. Nih Kang, aku cobain dulu ya. Ini yang paling gede nih, ini udah saya tandain. Enak banget. Bumbunya tuh meresap banget sampai ke dalam. Mungkin karena kita masaknya benar-benar sampai kental kuahnya, benar-benar sampai ke dalam tuh. Mantap banget. Sekarang saya cobain pakai nasi. Ini bumbunya yang banyak biar semakin mantap. Warga Pangandaran memiliki tradisi ngaliwat atau makan dengan nasi panas yang dihidangkan di bentangan daun pisang seperti ini. Sebuah tradisi yang menjaga rasa kebersamaan.
Wah, luar biasa sekali perjuangan kita hari ini mencari teri tip yang lumayan susah tapi terbayarkan dengan rasanya yang sangat nikmat. Apalagi kita makannya langsung di alam. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kekayaan alam Pangandaran bukan hanya daerah pesisirnya saja. Wilayah hutannya juga memiliki segudang potensi. Salah satunya ada di Kecamatan Cimerak yang masih dikelilingi hutan dengan tebing-tebing tinggi. Nah, kali ini saya mau mengikuti sebagian aktivitas warga Desa Cimerak yang biasanya memanen madu hutan. Tapi kali ini nggak cuma madunya aja loh yang kita bisa manfaatkan. Kira-kira apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kang. Tebing dengan pepohonan lebat merupakan habitat yang tepat bagi lebah hutan atau masyarakat Sunda menyebutnya odeng. Makin lama makin ekstrim medannya. Saya kira bakalan naik ke atas atau landai-landai aja, nih kita turun ke bawah. Hati-hati, Kang. Mencari sarang odeng ini memang membutuhkan usaha ekstra karena lokasi sarangnya berada jauh dari ancaman predator alaminya, seperti beruang madu atau burung elang. Oh, ternyata semakin terjal trek kita. Ini benar-benar curam dan bebatuan semua. Setelah menuruni tebing dengan lereng yang cukup curam, akhirnya kami menemukan sarang odeng. Biasanya, odeng membuat sarang pada pohon atau tebing dengan ketinggian 20-30 meter. Tapi kali ini, kami beruntung karena menemukan sarang yang tidak terlalu tinggi. Kang, yang mana? Yang itu. Itu dia ya, terlihat besar sekali. Nah, setelah trekking yang lumayan ekstrim, kita sudah melihat lebah hutannya. Ini besar sekali loh, sarangnya bisa capai 1,5 meter ya, Kang ya. Dan ternyata umurnya baru 2 bulan. Jadi sarang lebah ini ada musim-musim tertentu untuk tumbuh dalam 1 tahun, bisa 2 kali musimnya pada musim kemarau. Ini baru 2 bulan udah segede gini. Gimana kalau setengah tahun ya kan? Oke, Kak Yudi siap? Siap. Nanti Kang Yudi yang akan manjat. Saya sama Kang Ujang akan bersiap di bawah mengamankan dengan obor asap. Oke Kang, ayo kita siap-siap. Jenis lebah hutan yang akan kami panen madunya kali ini adalah spesies Apis dorsata. Lebah madu raksasa ini memiliki sarang cenderung pipih yang melebar karena hanya terdiri dari 1 lapisan. Terkenal dengan agresivitas tinggi ketika merasa terancam. Oke, jadi persiapan ini safety paling utama ya untuk melindungi kita dari lebah-lebah. Kita harus pakai penutup kepala dengan jaring seperti ini. Ini obornya kita menggunakan mancung kelapa. Jadi mancung kelapa ini adalah pelepah dari pohon kelapa. Kenapa menggunakan ini? Karena dia akan lebih tahan lama dan asapnya akan semakin tebal. Makanya ntar gini aja, Kang. Oh, dibalik kayak gini. Kenapa, Kang? Biar banyak. Iya nih, kalau kita pakai gini asapnya cuma sedikit. Jadi kita harus begini pegangnya. Makin tebal. Aduh. Odeng tidak menyukai asap, sehingga otomatis akan terbang menghindar. Kang Yudi pun dapat dengan mudah menyapu sisa kerumunan odeng yang masih tinggal di sarang. Sarang yang berisi madu diambil dan diamankan ke dalam plastik agar tidak menetes. Oh, udah, Bang. Udah dapat. Oke. Ini Kang Ujang akan mengamankan sarang lebahnya. Wow, ternyata besar banget. Salah satu keistimewaan odeng adalah mereka akan membuat sarang baru lagi di tempat yang sama ketika sudah merasa tenang. Sarang odeng ini masih dapat tumbuh lagi hingga mencapai ukuran maksimal sebesar 2 meter. Ini dia sarangnya sebesar ini. Wah, ini berat loh. 3 kiloan kayaknya. Wah, besar sekali. Oh, kita harus pindah ya, Kang ya?
Ini masih banyak juga lebah-lebah yang berterbangan, jadi kita amankan diri dulu. Ayo Kang. Ini dia hasil pencarian sarang lebah hari ini. Besar sekali loh. Tapi madunya nggak begitu besar ya Kang ya. Ini dia. Nah, karena sekarang ini masih musim penghujan, jadi biasanya kalau musim kemarau bisa lebih banyak lagi hasil madunya ya Kang ya. Tapi hari ini yang mau kita olah bukan madunya, melainkan larvanya di dalam sini nih. Selain mengambil madunya, warga Pangandaran juga biasa memanfaatkan sisa sarang odeng yang berisi larva lebah menjadi kuliner lezat. Oh, ini dia nih, larvanya di dalam kelihatan warna putih dari luar. Jadi caranya kita potong dulu kecil-kecil, kemudian ini atasnya juga dibuang atasnya, baru nanti kita tepak-tepak dia keluar sendiri. Ayo Kang, gimana caranya? Sarang odeng yang sudah tua dan berisi larva ditandai dengan warnanya yang gelap. Sementara sarang yang berwarna putih adalah sarang muda yang juga bisa ikut diolah. Ini Kak Yudi bilang katanya bisa dimakan langsung kayak begini aja. Ini sedikit ekstrim ya, tapi saya harus coba. Ini ya. Kayak susu tapi kental banget, ada rasa amisnya gimana gitu. After taste-nya ada rasa amis-amisnya. Lolodeh jolem nyiruan atau tumisan sarang lebah yang dimakan dengan nasi hangat merupakan kuliner unik khas Pangandaran. Nah ini saya bantuin Bu Iis mau siapin bumbu karena kita mau bikin oseng-oseng, jadi bumbunya sederhana aja. Ayo Bu, kita siapkan. Lolodeh ini menggunakan bumbu rempah sederhana dan cabai rawit sebagai penguat rasa pedas. Semua bahan ini dihaluskan lalu ditumis bersamaan dengan larva dan sarang odeng. Jadi ini langsung bumbu semua dimasukin sama larvanya ya. Tadi kan masih ada bongkahan-bongkahan lilin. Begitu kena panas langsung dia melebur, meleleh mungkin ya Bu. Ini udah hampir mau matang Ibu. Ibu lanjutin ya, saya mau lihat lemengnya dulu. Kang, gimana Kang? Udah matang? Hampir matang, bentar lagi. Matang. Makin kesini asapnya luar biasa ya Kang. Ini karena kakak di sini lagi bikin lemeng. Jadi lemeng itu nasi yang dimasak di dalam bambu. Emang udah jadi ciri khas masyarakat di sini nih. Kalau masak nasi di dalam bambu kayak gini, lebih mantap ya Kang ya? Ya, Wah, lebih perjuangan nih di sini. Pedih ya Kang? Memasak nasi dengan menggunakan bambu atau lemang sudah menjadi kebiasaan warga Pangandaran saat makan bersama-sama. Cara tradisional seperti ini tidak memerlukan banyak peralatan dan hanya memanfaatkan alam sekitar. Ini dia lava dengan nasi lemeng. Coba kita tunjukkan dulu ya. Ini dia. Dari aromanya ini sudah menggoda sekali lah. Ayo kita coba aja ya Kang. Ayo Bu. Ya. Kenyal-kenyal. Jadi teksturnya nggak selembut yang tadi, dia lebih padat. Bumbunya meresap sampai ke dalam. Apalagi makannya pakai nasi lemeng dan pakai pincuk seperti ini. Mantap sekali. Selain rasanya mantap, kuliner larva odeng ini memiliki kandungan protein yang tinggi. Bagi yang tidak kuat dengan protein tinggi, mengonsumsi larva lebah dapat menimbulkan efek alergi. Jadi, meskipun nikmat, harus bijak dalam mengonsumsinya. Wah, luar biasa sekali. Ternyata alam kita nih telah memberikan lebih ya. Lebah hutan yang kita susah-susah ambil, selain bisa dikonsumsi madunya, ternyata larvanya juga memberikan sumber protein yang nikmat ketika diolah. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Hidup berdampingan dengan alam tidak jarang membuat warga setempat harus bersinggungan dengan hewan liar. Berkurangnya lahan hutan yang menjadi habitat beragam satwa menyebabkan beberapa jenis hewan liar sering masuk ke pemukiman warga. Nah ini saya sama Pak Imam lagi mengevakuasi ular yang berada di dekat pemukiman penduduk.
Ini panjang sekali ya, kalau saya lihat mungkin 4 meteran ya Pak. Iya, 4 meteran. Dia jenis apa? Ini piton reticulatus. Reticulatus, Iya, sanca sanca kembang. Sanca kembang. Ya. Ular yang berada di dekat pemukiman penduduk ini dapat membahayakan manusia maupun nyawa ular tersebut, sehingga perlu dilakukan evakuasi. Kurangnya edukasi tentang manfaat ular sebagai pengendali ekosistem ke masyarakat membuat satwa liar satu ini kerap dianggap sebagai pengganggu. Ini gimana Pak step-stepnya untuk nangkap? Oh, kita nanti bisa nunggu dia tenang. Oke. Baru kita tangkap kepalanya. Oke. Indera pendeteksi panas yang terdapat pada ular membuat ular sensitif terhadap pergerakan makhluk hidup. Gerakan yang tiba-tiba akan membuat ular kaget dan langsung menyambar. Pak! Aduh, kena. Ini saya bantu Pak Imam dengan megang ekor karena bagian belakang ini nggak akan keserang dengan ularnya. Dan Pak Imam tadi pelan-pelan untuk menangkap ular, tapi sempat kegigit juga. Karena emang kecepatannya luar biasa sekali piton ini. Menghadapi ular dengan tingkat agresivitas yang tinggi memerlukan peralatan khusus seperti hook untuk mempermudah proses evakuasi. Oke, ini ukurannya kira-kira 4 meter ya Pak? 4 meter ini. Ini umurnya berapa? Ini kalau umur sekitar 5 tahunan ini. Sekitar 5 tahun? 5 tahun. Kalau yang ular berumur 5 tahun ini makannya apa Pak? Ini ayam ini. Ayam ya? Ayam terus musang itu, musang. Oke. Ya, cuma musang. Oh gitu ya, jadi makannya musang, ayam, hewan-hewan ternak, Ya, kambing kalau juga bisa ya Pak? Kambing ini kambing anakan udah muat ini. Kambing anakan, mungkin karena itu dia berada di sekitar pemukiman penduduk untuk mencari hewan-hewan ternak. Rahang yang fleksibel membuat ular dapat memangsa makhluk hidup yang berukuran 10 kali lipat lebih besar dari mulutnya. Meski manusia dewasa tidak termasuk sebagai mangsanya, ular sanca ini tetap menyerang tanpa pandang bulu saat merasa terancam. Proses evakuasi pun semakin memanas, dan Pak Imam menjadi sasaran empuk gigitan sanca kembang ini. Pak Imam! Aduh. Meskipun tidak berbisa, ketika taring sudah menancap, belitan ular jenis piton akan mencengkram lawan hingga tidak dapat bergerak. Untuk melepaskan belitan ini, harus tetap tenang dan membuka belitan dari ujung ekornya. Begitu terlepas, kepala ular harus ditangani lebih dahulu agar mengunci pergerakan ular. Pak, ini beratnya kira-kira berapa? Ini kalau yang ini sekitar 30 kilo ya, 30 kilo. 30 kilo sepanjang 4 meter. 4 meter ini. Wah, jadi kita akan pindahkan, kita akan rilis jauh dari pemukiman penduduk dan Ya, biar aman lah. sesuai dengan habitat aslinya. Sanca kembang atau Phyton reticulatus termasuk ular terbesar di dunia. Dapat tumbuh panjang hingga 10 meter dengan bobot yang mencapai 100 kg. Ular satu ini banyak mendiami hutan-hutan tropis kawasan Asia Tenggara hingga ke daerah Indochina. Bahaya masukinnya. Nah, ini cara masukinnya ada teknisnya. Nah, Oke, yuk, baik, Pak. aman. Ayo kita langsung bawa. Kita langsung bawa. Ya. Langsung kita bawa. Yuk. Titik relokasi ular sanca ini harus dipastikan benar-benar aman, yaitu hutan hujan tropis yang jauh dari pemukiman penduduk. Nah, ini saya dengan Pak Imam sudah berjalan cukup lama, tapi belum cukup jauh karena masih terlalu dekat dengan pemukiman penduduk. Masih di sana Pak ya? Oh ya. Oke. Ular sanca tidak dapat hidup jauh dari sumber air untuk menjaga dirinya dari dehidrasi dan tetap lembab. Saya dan Pak Imam pun memutuskan untuk melepas ular ini di dekat sungai. Oke Pak, ini step-step ngelepasinnya kayak gimana Pak? Langsung kita lepas aja. Oh, apa kita perlu menjauh setelah itu? Ya, nanti. Pelan-pelan ya Pak ya? Oke. Kita ini dulu. Biar rasa ngata dia. Oke. Biar dia melata ya. Oke. Oh iya. Oke, ini kita harus mengamankan diri dulu supaya ularnya pun tidak merasa terancam. Setelah menyesuaikan dengan lingkungan sekitar, ular akan perlahan menjauh dan mencari tempat aman untuk berlindung.
Dan ini nih, langkah yang tepat yang dilakukan Pak Imam, menemukan ular di pemukiman warga bukan membunuhnya, tapi mengevakuasi dan merelokasi ke habitat aslinya. Karena setiap makhluk hidup tentunya punya peran penting untuk keseimbangan ekosistem kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang.